Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Alexander Ferdiandi. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas 10, ayat yang ke-38 sampai 42. Dari perikop ini, saya tarik satu tema, yaitu persembahan yang terbaik. Nah, sebelum kita mulai dengan perenungan, mari kita satukan hati kita. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa untuk segala hal yang Engkau telah sediakan buat setiap kami. Engkau tahu setiap keberadaan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Engkau tahu keperluan mereka. Engkau tahu kedalaman hati mereka. Kerinduan akan hadirat-Mu, kerinduan akan persekutuan, kerinduan akan firman. Izinkan saya Tuhan pada kesempatan ini membawa kabar baik bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Urapi hamba-Mu, urapi saudara-saudaraku dimanapun mereka berada, dengan urapan yang baru, hingga kami dimampukan untuk mewartakan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau ambil alih semuanya yang ada padaku, hingga Engkau saja yang beracara dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami, Engkau Allah kami yang hidup bersatu dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, tidak terasa sudah 1 bulan lebih kita setia ada di rumah. Mau jenuh, bosan, tapi itulah yang Tuhan mau kita stay at home. Menikmati waktu-waktu yang Tuhan beri untuk kita terus bersekutu dengan Tuhan, mempersembahkan yang terbaik yang ada pada setiap kita. Mari kita buka Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Dikatakan demikian, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, dari perikop yang baru saja kita baca, banyak tafsiran-tafsiran yang mengatakan bahwa perikop ini membandingkan antara Maria dan Marta. Maria lebih baik daripada Marta, karena Maria mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan, sementara Marta sibuk melayani. Atau seringkali kita pakai perikop ini untuk mengatakan, untuk apa kita terlalu begitu sibuk dengan pelayanan kita, melayani ke sana ke sini, sementara kita nggak memberi diri kita duduk diam dekat kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Seringkali perikop ini menjadi satu perbandingan antara Marta dan Maria. Padahal kalau kita mau melihat, perkara keduanya ini adalah sangat penting. Tuhan nggak bilang melayani tidak penting. Tuhan nggak bilang Marta itu tidak penting, apa yang dilakukan Marta tidak penting, enggak. Atau Tuhan bilang
Maria loh yang lebih benar. Enggak juga. Artinya kedua peristiwa ini, kedua Maria maupun Marta, yang masing-masing itu sama pentingnya. Atau orang juga suka menafsir bicara soal Marta lebih kepada perkara-perkara dunia, sementara Maria lebih kepada perkara-perkara spiritual. Nah, Bapak Ibu, mari kita mau tarik apa sebetulnya yang Tuhan maksudkan dari kisah Maria dan Marta ini. Apa yang membuat Tuhan mengatakan di ayat 42, Tuhan mengatakan begini, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang dipilih Maria sehingga Tuhan bilang Maria lah yang terbaik. Nah, saya tarik dari sebuah kata di ayat 39. Saya baca ya, ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, di situ ada kata mendengarkannya. Mendengarkan, kalau kita lihat bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu disebut ekuen. Ekuen itu yang artinya adalah terus-menerus mendengarkan dan siap menerima instruksi dari si pembicara. Artinya Maria terus-menerus mendengarkan apa yang Yesus perkatakan. Dan setiap di situ ada perintah, Maria menangkap semuanya itu. Dalam hal ini, Maria memberikan sikap hati yang baik. Yesus bukan tidak suka dengan apa yang dilakukan Marta. Hanya saja, Yesus tidak suka Marta mendengarkan firman Tuhan sepotong-sepotong. Karena nyambi ya. Sambil melayani, sambil sibuk bikin makanan, minuman, dia dengar firman Tuhan. Tapi akhirnya sepotong-sepotong, tidak fokus. Akibatnya apa? Dia tidak menerima gambaran yang Yesus berikan seutuhnya. Sepotong-sepotong. Kalau kita bicara hal etika, kalau kita hadir dalam satu persekutuan, dalam seminar, atau kita setiap minggu ekaristi, betul tubuh kita ada di situ, secara fisik jasmani kita ada di situ. Kalau dibilang Maria duduk diam di kaki Tuhan, kita juga duduk diam di dalam gereja, di kaki Tuhan. Tetapi seringkali pikiran kita tidak ada di situ. Pikiran kita bercabang-cabang. Itu sebabnya seringkali datang ke gereja, menerima komuni, tapi sesungguhnya kita tidak menerima apa-apa. Karena apa yang disampaikan Tuhan melalui Romo, melalui homili Romo, melalui firman Romo, kita tidak nangkap seutuhnya. Karena seringkali kita punya hati yang bercabang, punya pikiran yang bercabang. Bahkan seringkali tangan kiri kita bisa pegang HP, bisa main handphone, bisa WA, bisa jawab chat. Coba Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bayangkan saya sekarang lagi bagi berita kabar baik firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu mendengarkan tidak fokus, apalagi ini semua sekarang ekaristi kita di rumah, adorasi kita di rumah, mendengarkan firman di rumah melalui video streaming ini, di mana pembicara tidak tahu apa yang saudara-saudara lakukan. Bisa aja saudara dengar, entar tinggal dulu ke belakang, dengar entar sambil makan ini, entar ini. Firman yang diberitakan akhirnya ditangkap setengah-setengah, tidak utuh. Nah, Tuhan pernah bilang gini, tidak boleh ditambahkan atau dikurangkan satu iota pun. Kalau kita dengarnya tidak utuh, maka kita tidak beroleh gambaran apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Kita nggak nangkep secara menyeluruh. Itu yang terjadi pada Marta. Makanya Tuhan bilang Maria memilih yang terbaik. Kenapa? Tadi bahasa Yunani, maka ekuen itu adalah mendengarkan terus-menerus, setia, detail. Maria menangkap semua perkataan, bahkan instruksi-instruksi yang diberikan oleh Yesus, Maria tangkap seluruhnya. Tidak sepotong-potong. Bukan
Tuhan tidak suka apa yang dilakukan Marta. Tuhan peduli kok. Coba lihat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan bukan nggak peduli soal penyajian makanan. Bayangin 5.000 orang bahkan lebih kan dikatakan. Yesus peduli kepada mereka. Yesus pikirin tentang mereka, tentang bagaimana mereka yang tidak makan, yang belum makan, kelelahan. Jadi bukan Tuhan Yesus nggak peduli perkara dunia, sangat peduli. Hanya prioritas yang utama, prioritas yang harus didahulukan, itu yang mana kita bisa pilih. Kita ekaristi berapa lama? Paling lama 90 menit. Duduk diam, fokus, nikmati dari awal masuk sampai perutusan. Maka kita akan terima gambaran ekaristi seutuhnya. Bukan sekedar yang penting nyambut komuni, bukan. Tapi prosesi perjalanan kita. Dari kita masuk, obat, bacaan pertama, bacaan kedua, Injil terus sampai kita diutus. Maka perutusan kita mengerti kemana sebetulnya Tuhan ingin utus kita. Itu sebabnya ketika Romo katakan, pergilah engkau diutus, kita katakan amin. Waktu kita tahu ada perintah yang Tuhan berikan melalui Injilnya, melalui firman Tuhan, melalui homili Romo, itulah perutusan yang seharusnya kita tangkap utuh, lalu kita pergi diutus. Maka apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, kita bisa tangkap, kita bisa jalankan. Inilah saatnya suatu perubahan di dalam setiap kehidupan kita, perubahan di dalam sikap kita. Kalau kita ke gereja, kita ibadah, berikan semua panca indera kita kepada Tuhan. Kita fokus apa yang Tuhan ingin bicarakan. Seringkali dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita, di dalam persekutuan, ataupun di lingkungan-lingkungan, kalau kita berdoa, seringkali dikatakan Tuhan hadir. Lalu umat mengatakan amin, Tuhan hadir. Bayangin kehadirannya aja seringkali kita tidak menghargai. Dia hadir, kita sibuk dengan kesibukan kita. Nah, inilah saatnya yang saya bilang kita harus berubah. Kita mulai menata kembali, menghargai kehadiran Tuhan, menghargai apa yang ingin Tuhan sampaikan, supaya apa yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kita, kita tangkap utuh dan jelas. Berikan itu seperti engkau berikan kepada Tuhan. Sikap atau etika kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita hadir dalam sebuah ibadah, maka seluruh keberadaan kita adalah bersama dalam Tuhan. Nah, mari saya akan tambahkan dengan kitab Yakobus mengenai dua hati atau kebimbangan. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Nah, ayat 7 perhatikan, ini yang dikatakan. Orang yang demikian artinya orang yang bimbang, orang yang mendua hati, orang yang bercabang-cabang pikirannya, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ketika kita ibadah, kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi pikiran kita kemana-mana, maka Tuhan katakan jelas di sini ya, orang yang demikian tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan, karena menerimanya sepotong-sepotong, tidak utuh, tidak jelas. Maka apa yang Tuhan perintahkan kepada dia tidak bisa lakukan, karena dia tidak menangkap maksud dari Tuhan secara seluruh, mendengarkan sepotong. Makanya jelas di sini, kalau kita bimbang, kalau kita mendua hati, kalau kita bercabang pikirannya, dimanapun kita berada, apapun yang kita ikuti, maka kita nggak mendapatkan apa-apa. Maka menjadi sia-sia semua yang kita lakukan. Nah, itu yang Tuhan mau katakan. Inilah saatnya kita
berubah. Kita menata seluruh kehidupan kita, seluruh panca indera kita. Itulah yang dikatakan Maria terus-menerus mendengarkan. Dia fokus, dia berikan telinganya kepada Tuhan, dia berikan pikirannya kepada Tuhan, dia berikan hatinya kepada Tuhan. Totalitas dia pada saat itu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itulah yang dia persembahkan. Ya, itulah sebabnya tema yang saya ambil dari kisah ini, persembahan yang terbaik. Betulkah kita datang ke gereja membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan? Kalau betul apa yang ingin kita persembahkan, maka persembahkanlah seutuhnya, tidak sepotong-potong. Yang terbaik, dikatakan yang terbaik buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada satu kisah lagi yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu. Kita buka dari Injil Yohanes 12 ayat 2 sampai 5. Ayat 2. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Ini Marta kembali lagi melayani ya. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, saudaranya Marta dan Maria. Nah, maka Maria, lihat ya, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Peristiwa ini jangan tertukar dengan satu peristiwa yang sama juga, di mana ada juga yang dikatakan adalah yang berbuat zina. Ini enggak, ini Maria, saudaranya Marta, saudaranya Lazarus. Dan ini terjadi peristiwa perjamuan ini di rumah Marta. Ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, Yudas ada di situ, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, Yudas Iskariot kita tahu yang mengkhianati Yesus, yang menjual Yesus. Dia berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Kalau kita pikir 300 dinar itu berapa mahalnya minyak narwastu? Sangat-sangat mahal 300 dinar pada saat itu. Kalau kita ingat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika itu dikatakan uang untuk mencukupi 5.000 orang itu dibutuhkan 200 dinar. Bayangin, 200 dinar untuk membeli makanan 5.000 orang. Banyak sekali. Nah, ini 300 dinar. 300 dinar mungkin bisa 9.000 orang. Jadi sangat-sangat mahal minyak ini. Tetapi apa yang Yudas katakan, lihat ayat 6. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Karena kita tahu Yudas itu bukan hatinya yang dermawan, tetapi melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya, karena dia bendaharanya para murid Yesus. Maka kata Yesus, biarkanlah ia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Hebat ya. Dari sekian murid Yesus, cuman Maria yang menangkap semua nubuatan tentang Yesus. Perhatikan, kata Yesus begini, biarkanlah ia melakukan hal ini. Jadi biarkanlah Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal itu. Hal ini mengingat hari penguburanku. Jadi si Maria memahami betul akan akhir perjalanan Yesus sebagai manusia pada saat itu. Dia tahu betul kalau Yesus akan disalib, akan wafat. Nah, ayat 8. Karena orang-orang miskin, ini dikatakan Yesus ya. Karena orang-orang miskin, jadi Yesus berbicara kepada Yudas, karena tadi Yudas mengatakan apa? Mengapa minyak narwastu yang ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Seolah-olah
Yudas peduli dengan orang-orang miskin. Tetapi ayat 8 dikatakan apa? Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Artinya orang-orang miskin, orang-orang yang kaum papa, setiap saat kita mau bantu bisa. Kita masih punya banyak waktu dengan mereka, dan mereka selalu ada di mana-mana. Kita bisa berikan. Tetapi dikatakan, aku tidak akan selalu ada pada kamu. Secara tubuh jasmani pada saat itu, Yesus nggak akan bersama dengan mereka. Kalau Maria memberikan, kembali ya di sini kita lihat ya dari kisah ini, Maria kembali mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Jadi Maria betul-betul menangkap setiap firman yang Tuhan berikan, setiap perkataan yang Tuhan Yesus berikan kepada Maria. Instruksi-instruksi Maria tangkap utuh, jelas. Itu sebabnya dia lebih mengerti daripada murid yang lain. Dia mengerti akan waktunya Yesus akan segera disalib. Dia mengerti, itu sebabnya segala sesuatu yang ada padanya dia persembahkan menjadi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Maria sungguh-sungguh luar biasa. Itulah sebabnya dikatakan Maria telah memilih bagiannya yang terbaik. Bukan Tuhan tidak peduli dengan perkara-perkara dunia. Bukan Tuhan tidak melihat pelayanan yang kita lakukan. Tetapi Tuhan mau katakan, ada prioritas yang utama. Betul, kalau kita sibuk melayani di mana-mana, kelihatannya kita, wah hebat pelayanan, rohani. Tapi kalau kita tidak mempersembahkan diri kita, hidup kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, artinya kita membangun mezbah kita bersama Tuhan. Kita berikan waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Kita nggak berikan itu, maka apa yang kita lakukan, pelayanan kita menjadi sia-sia, tidak ada artinya. Kenapa? Karena yang kita lakukan pelayanan kita adalah pelayanan berjalan menurut kita, kemauan kita, kesibukan kita, tanpa ada instruksi dari Tuhan. Kalau kita nggak bangun saat teduh, nggak bangun mezbah dengan Tuhan, dari mana Tuhan bisa memberikan instruksi? Kamu harus melayani di sana, kamu harus melayani begini, kamu harus memberitakan kabar baik. Ini firman-Nya. Dari mana kita dapat kalau kita nggak punya satu hubungan yang intim? Maka apapun yang kita lakukan, bukan pelayanan kita menjadi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bukan ibadah kita yang menjadi satu persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tetapi memberikan diri, fokus seluruh panca indera kita yang ada pada itu, terfokus kepada Tuhan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam kehidupan kita. Waktu kita dengarkan, waktu kita biarkan Tuhan menguasai seluruh keberadaan kita, maka kita akan mengerti betapa Tuhan ingin kita menjalani satu misi, satu visi, yaitu jiwa-jiwa. Membawa banyak umat, membawa banyak orang, mengarahkan hati kepada Tuhan. Nah, kita mau renungkan lebih dalam lagi, karena Maria tahu hatinya Tuhan. Apakah kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya, mengerti betul hatinya Tuhan? Seberapa dalam kita tahu tentang Tuhan? Seberapa dalam kita mengenal pribadi Tuhan? Di tengah wabah virus corona ini, saya menemukan banyak orang yang stres. Orang itu bukan orang yang tidak rohani, tapi orang rohani. Dia stres, dia ketakutan, dia terbeban. Tapi kalau ditanya, dia percaya Tuhan itu ada. Dia percaya Yesus ada di dalam. Tetapi kenapa pikirannya masih terbeban begitu hebat? Takut iya, manusiawi. Saya pun takut. Tetapi saya percaya di balik peristiwa ini Tuhan sedang merenda sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Yang penting kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau serius seperti Tuhan serius sama kita. Tuhan gak pernah main-main dengan kita.
Tuhan serius atas setiap kehidupan kita. Waktu kita serius kepada Tuhan, waktu kita fokus kepada Tuhan, maka kita mengerti apa yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan janji di dalam setiap firman-Nya, itulah janji-janji Tuhan kepada kita. Dan janjinya nggak pernah nggak digenapi. Tuhan sering mengejar kita. Tuhan ingin memberitahu tentang kasih-Nya. Tuhan ingin menyatakan cintanya. Tuhan sudah coba berulang-ulang menyatakan cintanya pada kita lewat firman-Nya. Tetapi karena kita nggak fokus, karena kita nggak serius, maka kita nggak menangkap apa yang Tuhan maksudkan. Maka inilah saya bilang, inilah waktunya kita membangun bersama-sama. Kita membangun sama-sama satu keintiman, satu hubungan yang baru dengan Tuhan, yang lebih dalam lagi, lebih intim lagi, lebih erat lagi, supaya kita memahami apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berapa sering kita kehilangan sebuah pesan penting yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya, melalui Ekaristi, tetapi pesan itu sering terlewat begitu saja karena kita nggak fokus, karena pikiran kita bercabang, karena kita nggak serius. Saya mengajak Bapak Ibu di rumah masing-masing saat ini, mari tenang sebentar, tarik napas dalam-dalam. Kita mau menikmati apa yang Tuhan sesungguhnya ingin sampaikan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau selama ini kita tidak memperhatikan, kita menganggap sepele apa yang ditabur firman Tuhan, kita nggak selalu tangkap dengan serius, kita nggak fokus. Tarik napas dalam-dalam dan hembuskan pelan-pelan. Katakan, Tuhan ampuni, ini saatnya saya mau berubah. Saya mau seperti Maria yang memberikan semua panca indera saya menjadi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya percaya kita telah mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Menjadi seperti Maria, menjadi juga seperti Marta. Ada saatnya kita melayani, ada saatnya kita duduk diam seperti Maria. Kedua-duanya sangat penting, tetapi ada prioritas supaya kehidupan kita menjadi balance, seimbang. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang telah Kau tabur saat ini, Tuhan. Biar itu merema di dalam hati kami, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Tuhan, kami punya komitmen, kami punya semangat, kami punya keinginan untuk memberikan semua yang ada pada kami, tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu, Tuhan. Untuk selalu fokus kepada, untuk terus melihat kehadiran Tuhan. Bukan semata kami mengikuti sebuah kegiatan ibadah, tetapi ada satu relasi keintiman bersama Tuhan. Waktu Engkau menyampaikan pesan, maka satu iota pun pesan-Mu tidak akan saya lewatkan. Saya ingin tangkap semuanya, Tuhan, menjadi satu gambaran yang utuh, menjadi pesan yang utuh untuk setiap kami pribadi yang kami dapat lakukan, dan menjadi berkat buat setiap kami, dan menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, ajar kami untuk terus fokus kepadamu. Bangkitkan roh-Mu di dalam kami, Tuhan, sehingga kami beroleh tuntunan, kami beroleh bimbingan, untuk di saat-saat kami boleh duduk diam di kaki-Mu, Tuhan. Berkati kami, urapi kami dengan kuasa roh-Mu, Tuhan. Mampukan kami untuk dapat membawa persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami.
Engkau Allah kami yang hidup bersatu dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya percaya apa yang saya coba bagikan, kiranya itu boleh menjadi satu perenungan tersendiri yang dapat membangkitkan kita untuk terus intim dan dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Salam sehat selalu. Amin.